vaksin meningitis sudah semuanya, terus vaksin COVID sudah, alhamdulillah. 1, 2, 3 semuanya ya, karena nanti di check-in counter akan dicek semuanya seperti itu. Nah, proses membutuhkan waktu, lebih baik menunggu sebentar daripada mepet tergesa-gesa. Kita akan terbang jam 10 pagi menggunakan pesawat direct langsung ke Jeddah ya, Lion Air ya, sampai Jeddah pukul 16.20. Pesawatnya katanya. Iya Bu, ada, nanti saya jelaskan, ada perubahan. Nanti saya jelaskan. Sampai Jeddah 16.20 sore hari. Kalian langsung rutenya pertama ke Mekah ya Pak? Ya, Mekah. Ke Mekah. Nah ini kesepakatan di sini mau ngambil mikot di mana Pak Nuruddin? Di atas pesawat ya, Alam. Di atas pesawat. Yang laki-laki berarti ganti ihram di pesawat. Ya. Di atas jalan. Baik. Sampai Jeddah pukul 16.20 kita langsung menuju ke Mekah. Jeddah Mekah itu sekitar kalau tidak macet 2 jam. Ya. 2 jam. Berarti 16.20 keluar dari bandara paling sekitar jam mendekati maghrib, nanti sampai Mekah sekitar Isya atau jam 8 setelah makan malam kita masuk hotel, makan malam, istirahat sebentar dan sebagainya, baru kita melaksanakan umroh pertama ya. Langsung dari Mekah check-in hotel, istirahat, kemudian umroh wajib berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Itu di tanggal 27. Kemudian di tanggal 28 hari Rabu itu nanti Bapak Ibu karena setelah tawaf pertama itu membutuhkan istirahat ya, itu berbanyak ibadah di Masjidil Haram, entah dengan tawaf sunnah ya, atau dengan berbanyak sholat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Atau nanti kalau Pak Nuruddin punya acara atau apa, muzakarah di atas lantai atas Masjidil Haram sambil merenung cerita-cerita tentang apa, bisa di tanggal 28. Nah, tanggal 29 September Kamis, hari Kamis yaitu hari ketiga, kita akan melaksanakan ziarah kota Mekah sekitar Jabal Nur, Jabal Sur, Arafah, Mina, Musdalifah ya. Kalau yang sudah pernah umroh pasti sudah mengikuti alurnya ya. Nah, kemudian dilanjutkan umroh mikot kedua dari Ji'ronah. Nah, dari Ji'ronah ini sampai hotel mungkin setelah duhur. Setelah duhur ini makan siang dulu, jamaah istirahat, santai dan sebagainya. Baru setelah semuanya tenang, nyaman, baru kita mungkin akan melaksanakan umroh bersama-sama yang kedua sekitar jam 2 siang, panas-panasnya ya. Ya, jadi ibadah rohani, jasmaninya di sini, kesehatan Bapak Ibu harus selalu terjaga. Jangan mentang-mentang panas dibiasakan minum es, jangan. Apalagi kalau minum es jus yang yang kayak sosro kecil itu ekstrak seperti itu yang cepat bikin batuk. Ya, lebih baik kalau mau minum jus itu jus yang asli perosan langsung, itu lebih baik. Ya. Nah, umroh kedua mungkin nanti sampai jam 4 sore baru pulang ke hotel dan sebagainya. Kita akan menikmati sholat Jumat di Mekah ya, yaitu hari berikutnya, hari Jumat dan 30 September. Sholat Jumat di Masjidil Haram bagi laki-laki. Yang ingin sholat Jumat jangan seperti kayak di Indonesia setengah 12 baru keluar dari rumah rauman. Pokoknya kalau di sana jam 10 itu sudah berangkat Pak. Ya. Kalau jam setengah 12 kita sudah di portal, sudah mungkin Jumatannya di jalan-jalan ya. Nah, kebiasaan di Saudi untuk jamaah umroh hari Jumat itu free. Free itu artinya tidak ada kegiatan city tour dan sebagainya. Ya, jadi hari Jumat itu free, tidak ada kegiatan city tour karena bis-bisnya pun juga menikmati liburan, artinya supir-supir itu di hari Jumat. Kemudian hari berikutnya kita akan 1 Oktober kita akan menuju Madinah ya.
tawaf wada sebelum subuh, sholat suruh, pulang ke hotel untuk sarapan. Nah, tawaf wadanya ini nanti disepakati sama Pak Nur, mau sebelum subuh ya, atau pas sekitar jam 3 sambil sholat tahajud ya, menunggu subuh dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Nanti tinggal kesepakatan. Pukul 8 check out hotel. Setelah sarapan pagi, koper sudah harus di depan kamar. Di depan kamar mungkin sebelum subuh atau sebelum Bapak Ibu untuk tawaf wada. Mandinya gimana? Mandinya monggo diatur sendiri-sendiri, entah sebelum subuh atau ketika mau tawaf wada ya. Sampai 1 Oktober hari Sabtu ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Nah, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu estimasi kalau kita check out jam 8, belum prosesi, nanti mampir ke Museum Al-Amudi Pak Nur ya. Museum Al-Amudi, foto-foto pakai baju Arab ya, nanti saya agendakan di situ. Nah, estimasi sampai ke Madinah itu jam 8. Itu check-in hotel jam 8, pas makan malam. Nanti makan siangnya di perjalanan di rest area. Seperti itu. Check-in, istirahat, nanti diatur sama Pak Nur, sholat isya, sholat maghribnya mau di Masjid Nabawi, jamak qashar takhir atau apa. Dan untuk kemudian 2 Oktober ya, itu kita di Madinah melaksanakan ziarah Masjid Nabawi, Raudhah, sekitarnya berbanyak ibadah Masjid Nabawi. Bapak Ibu, ada perubahan, ini akan saya sampaikan. Pintu Raudhah sekarang sudah berubah, tidak dari pintu 26 awal ya, pintu 25 ya, itu bukan dari situ lagi, tapi sudah pindah ke samping Baki ya. Itu update terakhir kemarin kita dapat info, pintu Raudhah keluar masuknya dari khusus perempuan. Khusus perempuan itu di kalau laki-laki keluar menuju Baki, nah mungkin di sebelahnya laki-laki. Kalau dulu kan dari burung-burung itu ya yang ada menara jam dari situ, sekarang sudah pindah di situ. Nah, makanya nanti kita hotelnya kita sesuaikan dengan yang perempuan khususnya yang dekat dengan pintu Raudhah. Kalau kita masih ngambil hotel yang di belakang sana, yang di jam, yang banyak burung-burung itu, ke Raudhahnya akan jauh. Ini informasi yang mungkin disampaikan kepada jamaah ketika manasik. Jadi biar jamaah itu nggak kaget. Nah, kok pintu Raudhah sudah berubah. Kalau laki-laki masih di Babu Salam ya, kubah hijau itu. Seperti itu. Yaitu nanti yang ke Raudhahnya nanti 2 Oktober Minggu hari ke-6 kita ziarah ke Raudhah. Raudhah tidak setiap kali kita sekarang bisa masuk Raudhah, enggak. Sekarang sudah harus pakai izin atau tasrih. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi Bapak Ibu jam 2 nggak bisa tidur, jam 2 malam atau jam 12 malam masih tutup ya. Jam 6 pengen balik lagi ke Raudhah itu bisa. Jam 8 setelah makan pagi mau ke Raudhah lagi bisa. Sekarang cuman maksimal 1 kali ya, 1 kali itu menggunakan tasreh, pakai aplikasi. enggak, itu nanti langsung dari perusahaan sana Pak. Oh iya. Perusahaan sana satu print out itu atas nama jamaah semua, di barcode baru masuk. Jadi rame-rame. Rame-rame. Jadi ada 2 putri sendiri, putra sendiri. Ya, kalau untuk putra seperti itu juga, tapi kalau hanya lewat salam kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar masih bisa. Kalau misalnya belum bisa di Raudhah di karpet hijau itu setiap hari bisa Bapak Ibu Assalamualaikum ya Rasul, Assalamualaikum ya Abu Bakar dan Umar, itu aja enggak apa-apa. Ya, karena memang aturannya seperti itu. Itu di 2 Oktober hari Minggu, hari ke-6. Nah, 3 Oktobernya hari Senin, hari ke-7. Setelah makan pagi kita akan melaksanakan ziarah kota Madinah dan sekitarnya. Mulainya jam 7 setelah sarapan pagi. Ya mohon maaf kenapa kok pagi-pagi, karena memang kita dikejar-kejar dengan namanya sebuah waktu. Karena kalau telat
mundur ziarah Madinahnya jam 9, di Masjid Kuba'nya macet ya. Kalau yang sudah pernah merasakan gimana parkir bis susah di Masjid Kuba, pasti akan parkirnya jauh ya, seperti itu. Ya mohon maaf karena kebiasaan kita mungkin sarapan di Indonesia jam 9, setengah 10, di sana mungkin habis subuh setengah 6 sudah bisa makan sarapan ya. 3 Oktober hari Senin, hari ke-7 kita melaksanakan ziarah kota Madinah, Masjid Kuba, kebun kurma, Jabal Uhud, ya, Masjid Qiblatain, dan lain sebagainya. Silahkan nanti kalau yang mau belanja oleh-oleh di kebun kurma atau nanti dari Planitur menyediakan oleh-oleh Pak, ya, di kolektif biasanya seperti itu, ya. Sudah selesai Mas tadi? Hari dari Madinah ke Mekahnya ada tidak belum? Belum. Nah, Di bawahnya. ada di bawahnya. Ini terus di bawahnya lagi. Loh, tak. Ya, ya. Ini bisa lihat. Kacar. Lagi. Oh, jadi sudah Sudah Pak. sudah selesai kok. Ya. 45 sampai Jakarta sudah. Ya. 3 Oktober kita posisi di Madinah. Kemudian 4 Oktober Jeddah. kita posisi dari Madinah menuju Jeddah. Ya. Berapa jam? 6 jam. Sekitar 6 jam kita langsung menuju airport dan akan terbang dari Jeddah jam 8 malam. Coba Mas diulangi dari awal di bawah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita ambil ke Mekah? Karena kita tidak mau membuang waktu. Ya. Kalau misalnya kita landing jam 16.20, kita ke Madinah kita akan terbuang waktu sekitar 6-7 jam. Ya, lebih baik kita alihkan ke Mekah yang hanya memangkas waktu sekitar 1,5-2 jam. Ya, ibaratnya kita melaksanakan wajib dulu, perang dulu, ya. Wajibnya selesaikan di Mekah selama 4 malam, baru kita di Madinahnya santai-santai, ziarah-ziarah, terus belanja-belanja, silahkan seperti itu. Agar santai gitu. Ya memang lebih santainya di Madinah, cuman ketika ke Mekahnya kadang jamaahnya loyo atau apa, kebanyakan ya Pak jamaah Indonesia sampai sana itu flu karena kebanyakan air zam-zam yang minum dingin. Kalau Madinah dulu kita harus jual. Bapak Ibu hati-hati ya, jaga kesehatan ya. Kita Nah, itu. Ya. Bahasa kita yang selalu terucap jaga kesehatan ya Bu ya, kayak gitu kadang-kadang. Nah kalau di Mekah kan setelah Mekah selesai dan sebagainya, hati-hati ya Bu, nggak usah kebanyakan belanja nanti overweight kayak gitu. Seperti itu. Ya Pak. Sangat oke itu. Ya. Makanya kalau hanya sebatas belanja dari kota Madinah, kurma mungkin ya. Kalau yang lainnya kacang Arab dan sebagainya, kismis dan sebagainya, itu bisa di Harjo atau oleh-oleh atau di Jalan Ahmad Dahlan itu banyak. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan ini hanya perjalanan yang sekiranya rancangan ya. Adapun ada perubahan sewaktu-waktu ya, itu akan kita beritahu karena hubungannya sama orang Arab. Karena berhubungannya sama orang Arab yang mana kadang kita di sini jam 7 sudah aktif, orang Arab di sana jam 12 baru ngopi. Ya. Jadi Bapak Ibu nuwun sewu tidak mengurangi rasa niat ibadahnya ketika terjadi sebuah antrian atau menunggu 1 jam 2 jam, jangan dijadikan beban. Ya. Gimana sih Pak Nur ini bisnya kok lama? Ya, gimana sih Pak Nur ini kok seperti ini dan sebagainya. Jangan sampai kualitas umroh kita, niat umroh kita, innamal a'malu binniyat kita itu dirusak hanya karena hal-hal sepele. Ya Bapak Ibu paham nih? Orang kaya, entah menteri, entah presiden, umroh sana semuanya capek, pasti jalan kaki. Mau pakai helikopter pun turun di helipad, itu pasti jalan kaki. Ya, apalagi kita presiden duduk, menteri duduk, ya pasti akan mengalami seperti itu. Karena
di dalam perjalanan ini mungkin entah di Indonesia pesawatnya delay, entah rusak atau apa. Nah, kalau seperti itu kan mungkin negatifnya kita tidak memberikan seperti itu, tapi nanti di sananya ketika hal-hal terjadi, Bapak Ibu sudah siap. Makanya di dalam manasik itu sabar, ikhlas, ya, niat baik itu harus terjaga. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kualitas ibadah kita yang harus sudah terjaga di Indonesia dirusak hanya karena sendal hilang diambil temannya, makan siang telat nggak kebagian ikan pindang misalnya. Pak Nur, gimana ini aku mau makan ikan pindangnya habis, kerupuknya habis, sayurnya kok tinggal kuah kok. Pasti akan jadi pertanyaan, Bapak makan jam berapa? Itu, ya kan? Kalau makan jam 2:30 ketika makan siang ya sudah telat. Tapi hal-hal seperti ini sering terjadi, Bu. Hal-hal seperti ini sering terjadi yang mana jamaah merasa sudah bayar gitu. Seperti itu. Nah, menurut saya kita akan memberikan yang terbaik ya. Ketika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Seperti itu ya. Yang jelas Bapak Ibu semuanya sudah tercover, makan siang dan sebagainya, makan pagi, makan malam dan sebagainya 3 kali ya. Di sananya sudah tinggal memberi atau membeli oleh-oleh dan sebagainya. Adapun tadi ada pertanyaan soal apa? Soal pesawat ya. Menurut saya Bu, yang memang rencana awal kita pakai Saudi Airlines ya, landing. Jadi panas nih Bu. Makanya pakai tisu itu. Enggak panas. Saya tadi lihat kipas angin kok cuma 1. Bagi-bagi. Kalau kemarin panasnya agak di tempat dingin jadi enak, nggak keringetan. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bu Ana. Kenapa kok dari Saudi Airlines menuju ke Lion Air? Sebenarnya bukan masalah downgrade atau apa, ya. Sama-sama rute Jeddah, ya. Saudi Airlines rute Jeddah, Lion rute Jeddah. Ada miss di antara airline sama travel. Kita sudah booking jauh-jauh hari dari ke maskapai, cuman konfirmasinya itu sangat telat, ya kan, sangat telat sehingga kita spekulasinya harus gimana caranya jamaah yang PNS atau apa kan butuh surat izin, ya, butuh surat izin. Akhirnya kita terkonfirmasi dengan pesawat Lion Air. Kalaupun hanya kita berpikiran harus Saudi Airlines, memang sekarang umroh itu sangat dinamis Bu ya. Setelah pandemi buka ini, apalagi setelah Saudi memberlakukan corona hilang, itu jamaah September Oktober itu tumplek. Yang tadinya tiket menurut saya 10 juta, sekarang tiket jadi 15 juta. Ya, apalagi Bapak Ibu mirsani di televisi TV One, Metro TV dan sebagainya, harga kenaikan tiket 100% karena bahan bakar, karena kurs dolar naik sampai 15.100 dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita ambil solusi yang mana jamaah tidak kita bebani. Ya. Kalaupun kita bebani itu bisa sampai 1.500.000 sampai 2 juta. Pastikan jamaah, waduh Pak, aku nabung 10 tahun, 4 tahun, masuk kok nambah meneh. Artinya kan rodo piye Bu nih. Nun sewu. Betul nggak Pak? Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bukan berarti harusnya direct pakai pesawat Saudi. Kalau kita naikkan ke pesawat yang transit, nah itu Ibu Bapak mau komplain silahkan, boleh komplain sekomplain-komplainnya. Tapi kalau sesama direct dan sebagainya nggak apa-apa. Nah menurut saya kalau hanya sebatas pesawat itu kan transportasi Bu ya. Sebenarnya tekan ponok tapi masih sama-sama direct. Direct itu kan paling cepat 8 jam, paling lama 9 jam. Nah, kecuali kalau kita memberikan janjinya direct tapi ternyata dikasih transit, silahkan Bapak Ibu mau komplain atau apa monggo. Habisan waktu di jalan. Ya, habisan waktu di jalan. Ala kulihal seperti yang tadi saya katakan, jangan sampai Bapak Ibu hal-hal seperti ini merusak niat ibadah. Ya. Umroh kualitas kita jangan sampai dirusak hal-hal seperti ini. Ya. Nah, proses visa untuk umroh itu maksimal 14 hari sebelum berangkat.
Sisanya Bapak Ibu itu belum kita proses, karena kalau kita proses sekarang nanti sampai berangkat Bapak Ibu belum bisa berangkat, expired. Visa memang 90 hari masanya setelah masuk Saudi, yaitu 90 hari. Ibu mau di Saudi sampai 40 hari, 2 bulan silahkan. Tapi kalau kita proses isutnya di Jakarta itu 14 hari sebelum berangkat sudah harus isut. Nah, makanya untuk proses kita menunggu nanti sebelum 14 hari berangkat kita baru proses isut, Pak. Ya. Kalau untuk tiket maksimal nanti kita tanggal 7 sudah isut. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Pulangnya sama. Ribun? Pulangnya pesawatnya sama. Sama, Bu. Coba Mas, kepulangan. Ke bawah. Nah, pulangnya sama pakai Lion Air juga dari Jeddah ke Jakarta direct, nggak transit. Lion Air-nya Ya, Lion Air Jumbo, Bu. Bukan Lion Air Jakarta Jogja, enggak. Bukan Surabaya Jogja, enggak. Kalau Surabaya Jogja kan pakai kinder angin itu apa? ATR itu. Kalau kita pesawat yang gede mungkin bisa 4, 6, 4 atau 3. Ya, bisa seperti itu. Yang satu pesawat sekitar 358, 360 seperti itu. Nah, tolong di pesawat juga diperhatikan soal konsumsi makanan, jangan minum es ya. Karena di sana kita tidak tahu turun sampai Jeddah panas, masuk angin juga pilek. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Karena ini waktunya sudah asar, Pak. Oh iya, jam-jam. Kalau Zam-Zam, kalau kemarin saya menanyakan sama handling Jakarta yang dari Jeddah ke Jakarta, ada yang bilang sudah bisa. Tapi kita nanti alam ya, karena aturan Saudi sebelum musim 2000 yang baru ini, 2022 ini, sebelum haji kemarin belum dibolehkan. Tapi jamaah haji kemarin sudah boleh membawa air Zam-Zam 5 liter per orang. Seperti itu. Nah, kalaupun nanti kita dari Jeddah pulang tanggal 4 Oktober ini dan dibolehkan membawa air Zam-Zam, alhamdulillah. Tapi kemarin kabarnya di Jakarta tim handling sudah menerima Zam-Zam seperti itu. Pak Nur, nanti stiker pelang itu mohon dibikin untuk stiker Zam-Zam. Oh gitu ya. Ya. Jangan sampai tulisan Zam-Zam pakai spidol. Kadang pakai spidol bisa hilang. Oh iya. Pakai pelang itu seperti itu. Kalau jamaah diperkenankan nggak mau bawa? Monggo diperkenankan. Batas berapa meter? Sebatas minimal 5 enggak apa-apa. Yang penting jangan bocor. Ya. Ditaruhnya Di koper, Bu. koper bagasi atau koper kain? Koper bagasi. Nggak apa-apa. Ya dilakban, dibuntel baju dilakban. Monggo mau warna abang, hijau, ireng. Oke, sama saya yang Ya. Lakban di sana banyak Mungkin dibagi coklat. 5 di bagasi, di koper besar, 5 di koper kecil itu mungkin. Ya monggo, kalau koper kecil yang kabin itu bisa diterima di X-ray-nya itu ketika mau check-in hotel, monggo. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos ya mau nggak mau tunggu dulu. ahlan wasalan ditaruh di. Teman saya sih justru ini ditampakkan. Nah kalau ditampakkan malah nggak apa-apa. Ketika ditampakkan, silakan bawa gitu. Jadi pas Bali nanti bapak ibu nggawa baju yang kantongnya siji loro papat lima koyo pramuka. Silakan. Seperti itu malah boleh. Kalau masuk koper malah nggak boleh karena akan bunyi titik-titik kayak gitu. Mungkin dianggap sebagai orang yang jujur. Saudi orang suka sama orang yang jujur. Seperti itu ya. Kalaupun nanti nuwun sewu mohon maaf dan tanpa mengurangi niat ibadah, kalaupun nanti kebijakan Saudi kok kita belum boleh membawa Zam-Zam, solusinya seperti itu Pak ya. Ini dibuntel plastik dulu, terus dilakban, habis itu dikual-kual sama baju kotor. Kalau ini 10 kan jumlahnya 6 liter lebih. Nah, malah lebih yang itu. Gitu, seperti itu. Tapi mohon sewu, mohon maaf, bagasi pesawat itu kan penuh kelistrikan ya kalau karpetnya dibongkar ya. Jadi jangan sampai satu tas bocor. Nah, satu pesawat itu kan banyak koper lah, nek bocor 10 wae. Nanti dibungkus baju lebih aman ya. Ya. Jadi ditutup plastik dulu, terus ditutup ini, ya. Bungkus baju. Dilakban, ya pokoknya gimana lah biar nggak bocor ya gitu. Seperti itu. Kan tahu sendiri ya, nanti jamaah yang akan making sendiri, jangan sampai
apa namanya, ngambil air zam-zamnya salah di mineral water. Di Masjidil Haram itu kan di pintu masuk King Abdul Aziz kan ada water for drinking, ya kan? Bukan yang di air zam-zam yang di galon-galon coklat itu. Bapak Ibu kalau mau ngambil air zam-zam di galon-galon coklat itu yang benar-benar air zam-zam. Ada jamaah semangat ngambil 2 dirijen, ternyata ngambilnya di water air mineral biasa. Airnya kan wah kayak gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Selesai? Ini di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini ya ini yang model coklat ini ya. Jadi Bapak Ibu setiap sholat atau setiap ke Masjidil Haram sambil bawa aqua. Bedanya yang dingin dan yang nggak dingin apa tulisannya saya lupa. Ada cold water. Kalau Air kita dingin. minum, saya sarankan jangan yang cool water. Cool water tuh dingin banget. Ya. Yang air biasa saja. Jangan minum air zam-zam yang dingin Bu. Kemungkinan flu-nya itu dominannya cepat terjadi. Ya. Menurut saya walaupun di sini ngombe es teh 2 gelas tanpa pilek, di sana 1 gelas zam-zam pun bisa langsung pilek. Makanya saya sarankan jamaah membawa tolak angin sebanyak-banyaknya untuk herbal dan sebagainya. Ya. Begitu Pak Nur. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sini. Ya. Bapak Ibu, sekian penjelasan soal rancangan perjalanan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipelajari nanti Bapak Ibu sampai ke rumah nanti ya. Saya doakan dan kami doakan dan Bapak Ibu mendoakan kami agar semuanya lancar ya. Karena kelancaran kami juga karena doanya Bapak Ibu ya. Terus niat, sabar, ikhlasnya ya itu perlu dipertahankan karena umroh itu mudah ya Bu ya. Cuma mempertahankan niat, sabar dan ikhlas. Kalau itu sudah dipertahankan, gusah-gusuk itu tidak ada. Ya. Tolong lepaskan baju dunia, perhiasan dunia itu dilepaskan ya. Agar doanya cepat terkabul, menggapai predikat mabrur dan makbul. Sekian dari saya, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.